Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Luar biasa pada pagi hari ini. Mari kita melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara kita buka ibadah kita. Saya akan percaya Bapak Ibu Saudara sudah di rumah sekalian dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena Allah senantiasa turut campur dalam kehidupan. Mari saudara, kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Saat ini kita bisa ada. Mari saudara, siapkan hati kita, siapkan jiwa kita, beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Biar segera pandemi ini boleh selesai. Biar segera pandemi ini saudara boleh berhenti dan kita boleh bersama-sama kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita boleh dipulihkan. Haleluya Tuhan. Kami rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu,
Ampuni kami Bapa, dan bebaskan kami Tuhan dari pandemi ini Bapa. Dan biarlah kehendak-Mu jadi atas Indonesia. Kami tahu Tuhan, kemuliaan-Mu, rencana-Mu indah buat Indonesia Bapa. Kami tahu Tuhan suatu saat akan menyatakan kemuliaan buat Indonesia, dan kami akan percaya Bapa, Indonesia akan dipulihkan dan dimenangkan Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua ada karena kasih karunia-Mu Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Kami mau memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, hadir tengah-tengah kami, jamah setiap kehidupan kami, beri kekuatan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Dan mari Bapa, kuatkan setiap kami Bapa. Dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, dalam menghadapi situasi ini Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau tidak pernah sedetik pun Tuhan melupakan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan jawab ibadah kami pada pagi hari ke tangan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Mungkin sudah di rumah, mari ajak anak, istri, suami untuk kita boleh beribadah. Walaupun hanya di dunia maya, hanya di YouTube, tapi mari hati kita memuji Tuhan. Allah tahu hati kita, Allah tahu kerinduan kita. Mari saudara, Allah kita adalah yang besar. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Sehingga saat ini kita dimampukan untuk kita masih bisa bernafas, untuk kita masih bisa menyaksikan dan kita boleh bersama-sama beribadah.
Mari saudara, kita mau naikkan pujian syukur kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Biar segala yang ada, biar segala penyakit yang ada, biar segala permasalahan yang ada, biar segala kelemahan yang ada, hilang di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Mari gerakan kakimu, gerakan tanganmu, gerakan badanmu untuk memuji Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan sekali lagi, Tuhan Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Oh, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa turun dalam nama-Nya. Oh, Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari puji Tuhan. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Satukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa turun dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Satukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa turun dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Hal luar biasa saudara yang bisa kita lakukan di dalam masa pandemi ini yang satu saudara. Mari serukan nama Yesus. Di situ ada kesembuhan, di situ ada kekuatan. Haleluya saudara. Mari kita mau siapkan hati kita. Biarlah diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi segala sesuatu. Kita mampu menghadapi keadaan yang saat ini ada saudara. Kita dikuatkan, kita dipulihkan, bahkan kita bisa disembuhkan. Mari saudara, apapun keadaan saat ini, kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Dan mari kita mau cari wajah Tuhan, kita mau cari hadirat Tuhan, karena di situ letak kekuatan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang
firman. Lori sikara babana sanggata kuria panaski. Lori sikata kuria bana sangga karaba babana siki karaba bana saniko. Lori sikara babana sanggata kuria bana sika babana Yesus sikara baba. Yang maha besar Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami bisa kembali dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sudah naikkan semua pujian kami, penyembahan kami ya Bapa di sorga. Biarlah pujian dan penyembahan ini naik sampai di hadapan hadirat-Mu dan menyentuh Engkau Yesus Tuhan. Bapa di sorga, saatnya Tuhan kami mau dengar firman, urapi kami sekalian. Berikan hati yang baru, roh yang baru buat kami Bapa di sorga. Sehingga ketika firman Bapa kami dengar, firman masuk dalam hidup kami. Firman mengubah kami, menguatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Urapi kami sekalian, kami siap dengar firman. Haleluya, amin. Salam, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan dengar kebenaran firman. Mari kita sama-sama buka hati dan mendengarkan firman Allah. Lewat firman Allah yang kita dengar, biarlah menjadi jawaban di tengah-tengah persoalan. Biarlah iman kita semakin teguh. Iman kita tidak goyah. Kita tidak putus asa. Tapi lewat firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat buat kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Allah mendorong kepada kita supaya kita cari Tuhan. Nah, saudara perhatikan dalam ayat ini, Amos sebagai seorang nabi yang diurapi Tuhan, dia menyampaikan kepada umat Israel. Dan firman hari ini, saudaraku, datang kepada kita sekalian. Saudara perhatikan dalam ayat ini berkata, carilah aku. Di tengah-tengah badai yang kita sedang hadapi, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah tekanan, seperti hari-hari ini yang kita semua tahu, virus corona atau yang kita kenal COVID-19 yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita cari Tuhan. Tuhan mau supaya kita cari Dia. Nah, kalau kita cari Tuhan, pasti kita akan hidup. Kalau kita cari Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Karena firman katakan, carilah aku maka kamu akan hidup.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, silih berganti datang dalam setiap hidup kita. Nah, Alkitab datang kepada kita, atau firman datang kepada saudara dan saya. Cari Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Alkitab berkata, pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka yang mempunyai hidup dan kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setan datang hanya mencuri, setan datang hanya membinasakan, setan datang hanya menakutkan, setan datang saudaraku membuat kita tidak berdaya. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, dia datang, dia memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Dia datang, dia memberikan kelimpahan kepada saudara dan saya. Dia datang, dia memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Dia datang, dia memberikan sukacita buat saudara dan saya. Dia datang, dia memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang cari Tuhan pasti dia hidup. Orang yang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti dia berhasil. Orang yang cari Tuhan pasti diberkati. Orang yang cari Tuhan pasti dia akan melihat pertolongan Tuhan yang hebat. Orang yang cari Tuhan, dia akan melihat mujizat Tuhan akan terus terjadi dalam setiap hidup kita masing-masing. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 yang kita semua tahu, dan saya percaya ayat ini kita sudah hafal. Ayat ini saudaraku sudah ada dalam hidup kita. Ayat ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan. Nah, kadang-kadang saudara, kita hanya cari yang ditambahkan. Kadang-kadang kita kejar yang ditambahkan. Kadang-kadang kita cari yang bonusnya. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian, di tengah kesulitan, di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah gelombang saudara, saya ajak kepada kita sekalian supaya kita cari Tuhan dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan adalah sumber segalanya. Karena Tuhan, dia adalah pokok. Tuhan adalah sumber. Dia sumber keselamatan, dia sumber berkat, dia sumber pertolongan, dia sumber kesembuhan, dia sumber segala-galanya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus cari Tuhan. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, minta akan diberikan, cari maka kamu akan dapat, ketok pintu akan dibukakan. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita terus cari Tuhan. Kita terus cari Tuhan di tengah persoalan, di tengah kesulitan. Tuhan mau saudaraku supaya kita cari Tuhan lebih lagi, karena dia sumbernya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca di 2 Tawarikh di sana, pasal 26. Mari kita coba buka Alkitab kita. 2 Tawarikh pasal 26. Saya akan baca ayat yang ke-5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ayat ini. Raja Uzia saudaraku,
Dia melihat, dia belajar dari firman Allah. Dia belajar, saudaraku, dari salah seorang tokoh yang hebatnya, yaitu Zakaria, sedang mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang takut Tuhan, mengajarkan supaya cari Tuhan. Dan kita melihat, saudaraku, Zakaria adalah orang yang takut Tuhan. Raja Uzia adalah orang yang takut Tuhan. Raja Uzia, saudaraku, dia sedang cari Tuhan. Kita lihat, saudara, selama dia cari Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Selama dia takut Tuhan, selama dia cari Tuhan, haleluya, Allah buat dia berhasil. Dia berhasil dalam segala hal. Dia mengalami kemenangan, namanya termasuk dia diberkati, peternakan diberkati, pembangunannya diberkati. Apa saja yang dia kerjakan, saudaraku, dia berhasil. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena dia cari Tuhan. Tuhan adalah sumber segalanya. Sebab itu, saya ajak kita sekalian, mari kita cari Tuhan dengan sungguh. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah kesukaran, mari Bapak Ibu Saudara, kita terus cari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, cari Tuhan itu dibutuhkan iman. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan dibutuhkan iman yang kuat. Cari Tuhan, saudaraku, dibutuhkan iman dalam setiap hidup kita. Karena dalam kitab Ibrani berkata begini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, sebab itu, saudaraku, kita cari Tuhan dengan iman. Karena firman Allah berkata, tanpa iman tidak mungkin kita ini berkenan kepada Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Sekalipun mata jasmani kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan yang orang menaruh iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita berkata, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang menaruh iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka Allah tidak pernah biarkan dia, tapi Allah terus menolong dan memberkati. Yesus berkata kepada murid-muridnya, 2-3 orang berkumpul atas nama Dia, Dia ada. Haleluya. Nah, sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan iman. Sekalipun mata jasmani kita tidak lihat, tapi kita percaya lewat firman Allah bahwa Allah itu ada dan Allah siap memberikan upah kepada kita sekalian. Dia ada kalau kita punya iman. Yesus datang, Dia tidak bertanya berapa kekayaanmu. Yesus datang, Dia tidak tanya berapa mobilmu. Yesus datang, saudaraku, Dia tidak bertanya berapa rumahmu, berapa kekayaanmu. Tapi dengar, Bapak Ibu Saudara, Yesus datang, haleluya. Dia berkata begini, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 berkata, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Artinya, apakah dia temukan iman dalam setiap hidup saudara dan saya?
Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kesukaran mari kita naikkan standar iman. Haleluya. Paulus bilang begini, Roma pasal yang ke-1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Dengar Bapak Ibu Saudara, orang benar hidup oleh karena iman. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 berkata, kita dibenarkan karena iman. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus naikkan iman kita lebih lagi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 berkata, berdiri teguh dalam iman, jangan goyah, jangan ragu, jangan bimbang, percaya ada Tuhan. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus cari Tuhan. Haleluya. Karena orang yang cari Tuhan, Alkitab berkata, dia pasti hidup. Alkitab berkata, orang yang cari Tuhan dia pasti hidup. Nah sebab itu mari saudaraku, mari dibutuhkan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, cari Tuhan dibutuhkan pengharapan kepada Yesus Kristus. Yang pertama tadi saudaraku, cari Tuhan dibutuhkan iman. Yang kedua, cari Tuhan dibutuhkan pengharapan. Nah sebab itu kita harus menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Paulus berkata begini, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13, iman, pengharapan, dan kasih. Kadang-kadang saudaraku kita hanya melihat kasih, kadang-kadang kita hanya bicarakan tentang kasih. Tapi sebenarnya saudaraku, ketiga ini harus ada: iman, pengharapan, dan kasih. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita cari Tuhan. Selain saudaraku ada iman kita kepada Yesus Kristus, cari Tuhan, kita harus menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia akan melihat pertolongan. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus, dia akan melihat jawabannya dalam hidupnya. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Nah sebab itu saudara, saya ajak kepada kita sekalian, mari kita menaruh pengharapannya terus-menerus kepada Yesus Kristus Tuhan. Di tengah kesukaran, di tengah tantangan, di tengah kesulitan saudaraku, kita terus menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus. Karena orang yang menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus, haleluya, Alkitab berkata dia seperti pohon yang tumbuh di tepi air, yang tidak akan mengalami kekeringannya, dia tidak akan mengalami panasnya, tetapi dia terus bertumbuh, dia terus bertumbuh, dia terus akan berbuah. Haleluya. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Pasti saudara dan saya hidup. Pasti saudara dan saya terus-menerus bertumbuh. Pasti saudara dan saya akan melihat berkat Tuhan terjadi dalam setiap hidup kita. Sebab itu mari kita cari Tuhan, terus-menerus menaruh pengharapannya kepada Dia. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan krisis, dalam keadaan persoalan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kepada kita terus menaruh, haleluya, pengharapannya kepada Yesus Kristus Tuhan, karena Dia menjadi jawaban buat kita. Haleluya.
Yang ketiga, cari Tuhan lewat doa. Doa adalah hubungan kepada Allah. Doa adalah jembatan kepada Allah. Nah, sebab itu saudara, Daud tahu persis. Maka dia terus berdoa. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Siang malam dia terus berdoa. Karena salah satu cara saudaraku dia mencari Tuhan adalah lewat doa. Dia tahu saudaraku kalau di dalam doa dia akan mengalami yang namanya kekuatan. Di dalam doa saudaraku dia mengalami semua gairah yang hebat. Di dalam doa saudara dia mengalami jawaban yang luar biasa. Dalam doa saudaraku dia ada mengalami jalan keluar. Dalam doa ada mujizat yang dia alami. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita cari Tuhan lewat doa. Jangan berhenti berdoa, terus menerus berdoa kepada Allah. Karena pujian berkata, Tuhan tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Nah, sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita terus cari Tuhan lewat doa. Raja Daud saudaraku, kita perhatikan di dalam Alkitab, di dalam firman, di dalam kitab Mazmur di sana menceritakan saudaraku siang malam dia terus berdoa. Kalau kita baca di Mazmur pasal yang kelima, ayat yang keempat, di pagi hari Daud berdoa. Dia berkata begini, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Perhatikan saudaraku, haleluya, Daud berkata di waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Berarti Daud saudaraku, haleluya, sebelum dia melangkah dalam aktivitasnya di pagi hari, Daud sebelum saudaraku dia melakukan kesibukan sepanjang hari, dia sedang datang kepada Allah dan dia sedang berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Nah, sebab itu saudaraku, saya ajak kepada kita sekalian cari Tuhan lewat doa. Pagi hari saudaraku, mari kita bangun dari tidur. Mari saudara kita sama-sama duduk di hadapan Tuhan dan kita sedang berseru kepada Tuhan. Kita terus cari Tuhan lewat doa. Daud berkata pada waktu pagi Engkau, saya ulangi, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Haleluya. Pagi hari dia sedang berteriak, pagi hari dia sedang berdoa, dan pagi hari saudaraku dia mengatur persembahan kepada Tuhan. Persembahan Daud model apa? Ternyata saudaraku dia bawa hidup sebagai persembahan kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Dia berkata begini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu Daud lakukan. Pagi hari dia mengatur persembahannya kepada Tuhan. Dia bawa hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Dan ayat selanjutnya berkata, dia menunggu-nunggu Tuhan. Artinya dia terus cari Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang cari Tuhan lewat doa, dia akan melihat jawaban Tuhan. Di 2 Tawari pasal 20
ayat 3 dan ayat 4. Kita melihat salah satu raja namanya Yosafat. Kalau kita baca di pasal itu kita temukan Yosafat dia mengalami ketakutan karena dia menghadapi tekanan. Yosafat mengalami ketakutan karena musuh sedang menyerang dia. Yosafat, saudaraku, mengalami ketakutan karena persoalan datang silih berganti dalam hidupnya. Tapi kita melihat ketakutan Yosafat, saudara. Dia tidak cari siapa-siapa, sekalipun dia punya tentara yang banyak, sekalipun dia punya pasukan yang hebat. Tetapi Alkitab berkata Yosafat cari Tuhan. Dia lipatkan lutut dan dia berdoa. Dia ajak semua rakyatnya supaya berpuasa. Karena itu adalah salah satu cara untuk cari Tuhan. Haleluya. Dan dia semakin bersungguh-sungguh cari Tuhan lewat doa. Dan saudara perhatikan, saudaraku, haleluya. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh lewat doa. Dia ajak seluruh rakyatnya supaya lipatkan lutut, berdoa dan berpuasa. Dan kita melihat, haleluya, tangan Tuhan yang hebat. Kita melihat pertolongan Tuhan yang hebat. Kita lihat mujizat Allah terus terjadi dalam hidup Yosafat dan seluruh rakyatnya. Mereka mengalami kemenangan yang hebat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus cari Tuhan. Kita naikkan standar iman kita kepada Yesus Kristus. Kita cari Tuhan, saudaraku, menaruh pengharapan lebih lagi kepada Yesus Kristus. Kita cari Tuhan, saudaraku, lewat doa, saudaraku. Terus kita berdoa. Kita akan melihat kuasa Tuhan akan turun ke atas kita. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Yesus berkata begini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutup pintu dan berdoa kepada Bapa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari ketika persoalan datang dalam hidup kita, tantangan datang kepada kita, saudaraku, haleluya. Kita tidak akan cerita kepada siapa-siapa. Kalau kita cerita kepada manusia, saudaraku, manusia berkata, ya, saya juga alami persoalan. Tapi kalau kita cerita kepada Yesus Kristus, sampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan sumbernya. Haleluya. Bapa di surga yang tidak kelihatan dengan mata jasmani, saudaraku, dia siap menolong, dia siap, saudaraku, memberkati, dia siap memberikan jalan keluar, dia siap memberikan mujizat dalam setiap hidup saudara dan saya. Nah, sebab itu cari Tuhan lewat doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berhenti berdoa. Paulus berkata, tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Haleluya. Siang dan malam mari kita terus berdoa. Apalagi kita sedang menghadapi situasi hari-hari ini, saudara. Mari saudara kita hadapi dengan doa. Pasti kita kuat. Mari kita hadapi, saudaraku, dengan doa. Pasti Allah akan memberikan kekuatan buat kita. Firman yang dia sudah lepaskan tidak akan sia-sia. Firman yang sudah disampaikan, saudaraku, dia tidak akan menarik firman. Tetapi firman pasti dia akan genapi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Cari Tuhan. Yang keempat, cari Tuhan lewat baca firman dan merenungkan firman. Yang pertama tadi, saudaraku, haleluya, cari Tuhan dibutuhkan iman. Yang kedua, saudaraku, adalah menaruh pengharapan terus menerus kepada Dia. Yang ketiga, saudaraku, adalah cari Tuhan lewat doa. Yang keempat, cari Tuhan lewat baca firman dan merenungkan firman. Haleluya. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mula adalah firman. Firman itu adalah Allah
maka kita akan punya perjumpaan dengan Dia. Dan orang punya perjumpaan dengan Dia, saudaraku, dia akan mengalami sukacita yang hebat. Orang punya perjumpaan dengan Dia, saudaraku, dia akan mengalami damai sejahtera yang hebat. Orang punya perjumpaan dengan Dia, saudaraku, dia akan mengalami sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Nah, sebab itu cari Tuhan lewat kita baca firman terus menerus. Haleluya. Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Firman adalah kekuatan Allah. Nah, sebab itu jangan berhenti baca firman. Pemazmur berkata di sana, saudara, orang yang membaca dan merenungkan, haleluya, siang dan malam, maka firman Allah berkata pasti dia akan berhasil, pasti dia akan bertumbuh, pasti dia akan berbuah, dan dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang mendengarkan, mari saudaraku nangkap dan melakukan firman. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, haleluya, orang yang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan melihat kuasa Tuhan yang akan terus bekerja dalam hidupnya. Dia tidak akan mengalami ketakutan sekalipun persoalan dan tangan krisis yang datang dalam hidup kita, pasti dia akan mengalami kemenangan. Kenapa saudaraku? Karena bersama dengan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari lewat firman Tuhan, biarlah kita diberkati. Lewat firman Tuhan, mari biarlah firman masuk dalam hidupmu dan hidupku, dan firman terus akan menuntun kita. Haleluya, amin. Mari kita tunduk kepala, berisi kata jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari saudara tutup mata dan kita sama-sama, saudaraku, haleluya, lihat Tuhan dengan iman kita. Dia tidak jauh dari kita. Berisi kata mari beberapa menit saudara saya ajak kita beri Tuhan doa dan penyembahan. Mungkinkah saudara datang dengan berbagai macam persoalan, tantangan hidup, mungkin ketakutan yang kau sedang alami hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara saya ajak saudara, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Lori sikata karabababana sandika, Lori sikarabababana sakarababana sandiki, ya rabababana sandata kuryabana skau, Lori sikarabababana sandiki. Haleluya, Lori haleluya, Jesus haleluya. Lori sikarabababana sandarabababana skiki, Lori siki karababana sanda karababana sanda. Haleluya Jesus, haleluya, Lori haleluya, Lori siki karababana sanda, Lori haleluya, haleluya, Lori haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, Lord Jesus. Haleluya, oh haleluya, Lori, haleluya, Lori, haleluya, oh Jesus, Lori sigarabana sandarababana sandikiaraba, Jesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita angkat suara dan kita berdoa, kita menyembah Dia. Mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh karena Dia tidak jauh dari kita. Haleluya, Glory Jesus, haleluya, Glory, haleluya, Glory, haleluya.
beribadah kepadamu ya Bapa di sorga. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan, kami tolak segala roh ketakutan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari ini datang dengan persoalan ekonomi, Tuhan Engkau sumbernya, Tuhan Engkau buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Engkau memberkati. Mungkin hari ini yang datang Tuhan dengan sakit penyakit Bapa, tetapi kami percaya, haleluya, Engkau yang berjanji, Engkau genapi janjinya, sama dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan, berikan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa ini Tuhan Yesus. Pemerintahan kami terus berdoa, keamanan di tengah bangsa yang kami terus berdoa. Ada kepolisian, ada TNI yang Kau sedang percayakan. Mari Bapa di sorga, Engkau tolong Tuhan. Para dokter yang Kau sedang percayakan Bapa dalam nama Tuhan, kami terus bawa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus mampukan mereka Bapa, sehingga Tuhan terus menangani persoalan demi persoalan bersama dengan Engkau ya Bapa di sorga. Kami akan melihat perkara besar yang Kau akan kerjakan di tengah bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan, tolong ya Bapa di sorga. Mungkin menghadap krisis hari-hari ini Tuhan, berbagai macam krisis, tapi Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, mari taruhkan firman dan roh dalam hidup kami, sehingga firman dan roh terus bekerja dalam hidup kami, memberikan kemampuan, memberikan semangat bagi kami Tuhan, sehingga iman kami semakin kuat ya Bapa. Kami tidak goyah Bapa, kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan melakukan perkara besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami sekalian dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu Saudara, saya kembalikan kepada MC. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Tuhan. Sudah kangen rasanya untuk kita beribadah bersama, tapi mengikuti anjuran pemerintah kita pasti ibadah secara online lewat YouTube. Mari kembali kita akan hadir dalam ibadah di minggu yang akan datang, dan saya rindu setiap kita jemaat Tuhan untuk tetap beribadah di rumah dengan suami, istri, anak-anak, dan sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, saya percaya tidak mengurangi kuasa dan hadirat Tuhan dan kerinduan kita. Mari kita bersama-sama lebih tekun lagi berdoa supaya kita bisa bertemu di gereja ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Sudah kangen rasanya untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan saudara, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Luar biasa pada pagi hari ini, sungguh firman Tuhan menguatkan dalam kehidupan kita. Bahwasanya di dalam keadaan kita seperti ini, jangan lupa kita mencari Tuhan, dan di sana letak kekuatan daripada kita saudara. Amin. Mari saudara, kita camkan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan, memberikan pedoman dalam setiap kehidupan kita, lalu kita melangkah sehingga apa yang kita kerjakan tetap selalu dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan biarlah satu minggu ke depan kita diberikan kekuatan dan senantiasa diberikan kekuatan. Haleluya. Tetap kita mau berdoa buat bangsa ini, semoga pandemi ini, wabah ini boleh segera selesai dan kita boleh bersama-sama bertemu kembali dalam ibadah raya, dan kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa buat bangsa ini. Kami kembali
Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala kita akhir ibadah. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa di surga. Kau sudah berikan waktu bagi kami Tuhan, kami boleh datang menikmati hadirat-Mu. Lewat pujian yang kami sudah sampaikan kepadamu, kami dengar kebenaran firman. Mari Tuhan taruhkan firman dalam setiap hidup kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami berpisah, hamba berdoa Tuhan, mari Tuhan pulihkan pengurapan kembali buat hamba-hamba-Mu yang sudah berbahagia dalam pelayanan di pagi hari. Leader, singer, pemain musik, bahkan pemberitaan firman Tuhan, pulihkan pengurapan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa seluruh jemaat Tuhan 1 minggu ke depan, mari Tuhan Engkau terus memberkati di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, usaha, bisnis. Tuhan Engkau terus memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan. Lori sikara baba nasi, kiara banasa kata kuriaba. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dari tempat ini. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Penggenapan firman terus menyertai engkau. Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau semakin naik bukan turun. Biarlah berkat Allah terus mengalir mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin.